Namanya Lina. Umurnya sekarang 45 tahun. Udah lebih dari 7 tahun dia hidup sendiri. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan motor. Anaknya cuma satu, tapi sekarang kerja di luar kota dan jarang pulang. Jadi hari-harinya diisi sama sepi yang pelan-pelan jadi biasa. Lina tinggal di kota wisata yang gak terlalu ramai, tapi juga gak bisa dibilang sepi. Dia punya losmen kecil peninggalan suaminya. Isinya cuma 6 kamar, tapi lumayan buat makan sehari-hari. Apalagi kalau musim liburan, rame. Tapi selain itu, sepi lagi. Dari luar, Lina kelihatan tegas. Gak cerewet, gak banyak ngomong. Tapi kalau ada tamu yang kesusahan, pasti dia bantuin. Nasi bungkus lah, teh anget, atau sekadar nyiapin payung kalau cuaca mendung. Banyak tamu yang suka sama keramahan ala ibunya itu. Tapi ya itu tadi, ramah, bukan berarti ramah buat deket. Lina bukan tipe yang gampang terbuka. Bukan karena sombong, tapi karena hatinya udah terlalu sering kecewa. Ditinggal mati suaminya itu pukulan besar. Anak semata wayangnya pun makin kesini makin jauh. Sekarang aja udah setahun lebih gak pulang. Makanya, kebanyakan waktu dia habiskan sendirian. Bangun pagi masak buat tamu, bersihin kamar, nyapu halaman. Siang ngopi di teras, kadang baca koran, kadang bengong aja sambil dengar suara kendaraan lalu lalang dari jalan depan losmennya. Ada tamu yang kadang ngajak ngobrol, tapi sekadarnya aja. Beberapa malah sempat coba goda-goda. Namanya juga janda, pikir mereka gampang dideketin. Tapi Lina gak pernah kasih celah. Dia tahu bedanya perhatian tulus sama perhatian yang ada maunya. Dan sejauh ini, gak ada yang berhasil lewat dari pagar hatinya itu. Kalau malam tiba, baru kerasa banget sepinya. Kamar-kamar di losmen kadang terisi, kadang kosong. Tapi kamar Lina selalu sunyi. Cuma ada suara kipas angin, atau radio kecil yang kadang dia nyalain biar gak terlalu hening. Tapi Lina gak pernah mengeluh. Dia bilang ke dirinya sendiri, "Aku udah biasa sendiri, gak perlu siapa-siapa juga gak apa-apa." Tiap malam dia suka nulis sedikit-sedikit di buku catatan kecil. Bukan puisi, bukan juga curhat yang panjang. Cuma baris-baris pendek yang kadang cuma berisi satu kalimat. "Hari ini capek, tapi lumayan. Tadi lihat anak kecil sama ibunya, jadi inget si Raka. Entah sampai kapan harus kuat sendiri." Buku itu disimpan di laci, gak pernah ditunjukin ke siapa-siapa. Orang-orang lihat Lina sebagai ibu kos yang mandiri dan tangguh. Tapi gak ada yang tahu kalau dalam hatinya, dia masih sering merasa kosong. Kadang dia iri ngeliat pasangan muda yang liburan bareng, gandengan tangan di halaman losmen. Kadang dia cemburu dengar suara tawa dari kamar tamu yang lagi bahagia. Tapi ya itu tadi, dia tahan. Dia simpan semua perasaannya sendiri. Karena buat Lina, merasa sendiri itu bukan hal baru. Dia udah terbiasa. Dan waktu itu, dia belum tahu bahwa sepi yang dia anggap teman, sebentar lagi akan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih rumit, harapan. Waktu itu, hari Senin siang, cuaca agak mendung, dan Lina baru aja selesai nyapu halaman depan losmennya. Lagi duduk sebentar di teras, tiba-tiba ada motor berhenti di depan pagar. Seorang pemuda turun, pakai jaket hitam, celana jeans, dan ransel besar di punggung. Dia nanya dengan sopan, "Bu, ini losmennya? Masih ada kamar kosong?" Nada suaranya pelan, matanya gak banyak gerak, nunduk, sopan. Lina langsung jawab, "Masih, Mas mau nginap berapa hari?" "Belum tahu Bu, mungkin seminggu, lihat-lihat dulu," jawabnya. Namanya Adi, umurnya 27. Katanya baru pindah ke kota ini karena ada kerjaan lepas. Gak banyak cerita, tapi cukup jelas kalau dia butuh tempat buat tinggal sementara. Lina tunjukin kamar di pojok yang jendelanya ngadep taman kecil. Adi cuma senyum singkat dan bilang, "Pas Bu, saya ambil." Dari hari pertama, Adi beda. Bukan cuma karena dia sopan, tapi juga karena dia gak banyak tanya, gak banyak minta.
Tamu lain biasanya suka basa-basi atau pura-pura ramah biar dapat perlakuan lebih. Tapi Adi enggak. Dia nyapa Lina seperlunya. Selalu bilang terima kasih tiap dikasih teh atau ditawarin makan. Tapi gak pernah lebih dari itu. Lina mulai memperhatikan dia lebih sering. Tanpa sadar. Bukan karena Adi ganteng. Walau memang mukanya bersih dan rapi. Tapi karena sikapnya tenang. Gak ribet. Gak genit. Dan kelihatan punya batas. Itu yang bikin Lina, yang biasanya cuek sama penyewa, mulai pengen tahu lebih banyak. Setiap pagi Adi keluar, kadang bawa tas, kadang cuma laptop. Malamnya baru balik, selalu sopan permisi, dan gak pernah berisik. Kadang duduk di taman kecil losmen sambil ngetik-ngetik di laptop. Lina sempat tanya, "Freelancer ya mas?" Adi cuma senyum dan bilang, "Iya bu. Nulis-nulis dikit buat kerjaan online." Hari-hari berikutnya, Lina mulai lebih rajin nyiapin teh hangat di sore hari. Gak ada maksud apa-apa, katanya ke dirinya sendiri. Cuma karena Adi kelihatan capek. Itu aja. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu, ada yang beda. Rasa yang udah lama gak dia rasain mulai muncul pelan-pelan. Tapi dia tahan. Dia bilang ke dirinya sendiri, "Lina, kamu tua, jangan bodoh." Tapi rasa itu susah dihindari. Tiap Adi senyum, tiap dia bilang, "Terima kasih, Bu," dengan nada tulus, hati Lina kayak kena sesuatu. Perhatiannya yang kecil-kecil mulai berasa lebih dari sekadar basa-basi. Tapi dia tetap menyangkal. Buat apa? Beda umur jauh. Dia pasti cuma sopan aja. Gak mungkin ada maksud lain. Lina mulai merasa hidupnya gak sepi-sepi amat. Sekarang kalau pagi dia nyapu halaman, dia suka lirik jendela kamar Adi, nyari tanda-tanda dia udah bangun. Kalau masak, kadang dia lebihin 1 porsi, bilangnya buat tamu, padahal ya untuk Adi. Dan di malam hari, saat dia nulis di buku catatannya, ada 1 kalimat yang muncul untuk pertama kalinya. Tamu baru itu, entah kenapa bikin suasana jadi beda. Dia gak tahu ini bakal kemana. Tapi sejak Adi datang, ada cahaya baru yang pelan-pelan masuk ke hidupnya. Dan itu bikin dia takut sekaligus penasaran. Beberapa hari setelah Adi tinggal di losmen, Lina mulai merasa aneh. Tapi bukan aneh yang gak enak. Lebih kecampuran deg-degan, senyum sendiri, dan nunggu-nunggu sesuatu yang dia sendiri gak ngerti apa. Pagi-pagi, biasanya Lina masak buat dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia mulai masak 2 porsi. Nasi goreng sederhana atau roti bakar sama telur mata sapi. Dibungkus rapi, ditaruh di piring, terus diketoplan pintu kamar Adi. "Mas, ini sarapan. Mumpung masih hangat," katanya sambil senyum. Adi kaget, tapi senyumnya juga tulus. "Wah, makasih banyak, Bu. Gak enak jadinya." "Nggak apa-apa. Daripada Mas keluar pagi-pagi nyari makan," jawab Lina cepat, sambil nyembunyiin gugup di balik senyumnya. Itu kejadian pertama. Setelah itu, jadi rutinitas. Kadang Lina bawain kopi sore, kadang handuk bersih. Semua dilakukan dengan alasan yang masuk akal. Tapi dalam hati, Lina tahu, itu semua karena perasaannya mulai tumbuh. Dan yang bikin semuanya makin rumit, Adi nggak menolak. Dia nggak jaga jarak, tapi juga nggak ngasih harapan berlebihan. Sikapnya tetap sopan, tetap kalem. Tapi ada momen-momen kecil yang bikin hati Lina bergetar. Seperti waktu Lina lagi nyapu taman, terus Adi datang dan nawarin bantuin angkat pot bunga. Waktu tangan mereka gak sengaja bersentuhan, Adi cuma senyum kecil sambil bilang, "Hati-hati Bu, nanti keseleo." Atau waktu hujan deras turun malam-malam dan listrik padam sebentar, Adi keluar dari kamarnya dan nanya, "Bu Lina gak apa-apa? Perlu lilin tambahan?" Hal-hal kecil kayak gitu, bukan romantis, tapi cukup buat bikin dada Lina hangat. Malam-malam, setelah semua tamu tidur, Lina duduk di meja kecil di kamarnya. Dia buka buku catatannya. Malam itu, tulisannya agak panjang dibanding biasanya. "Dulu kupikir hatiku udah rusak, tapi ternyata masih bisa berdebar juga. Anehnya, bukan karena kata-kata manis,
Tapi cuma karena senyum lembut dan sikap sopan dari seseorang yang usianya bahkan bisa setengah dari aku. Lina sadar betul, ini bukan hal biasa. Dia bukan ABG lagi yang bisa jatuh cinta cuma karena senyuman. Tapi justru karena Adi bukan tipe cowok yang sok akrab. Justru karena dia tenang dan gak banyak omong. Itu yang bikin Lina merasa dilihat, dihargai. Dan walaupun dia tahu perbedaan umur mereka besar, dan status mereka jauh berbeda, tetap aja hatinya gak bisa bohong. Ada satu malam, Lina gak tahan dan tanya langsung ke Adi yang lagi duduk di taman depan losmen. "Mas Adi, gak bosan tinggal di sini? Losmen kecil, tamunya jarang." Adi senyum, matanya lihat ke arah bunga kertas yang bergoyang kena angin. "Tempatnya tenang, Bu. Saya suka. Lagian, yang punya losmennya baik." Jawaban itu sederhana. Tapi buat Lina, rasanya kayak dipeluk diam-diam. Sejak malam itu, Lina tahu, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, dia punya harapan lagi. Harapan yang gak pernah dia duga akan muncul dari seorang tamu muda, yang datang tanpa banyak bicara, tapi pelan-pelan mengisi ruang kosong di hatinya. Waktu terus jalan. Tanpa sadar, udah hampir 2 bulan Adi tinggal di losmen itu. Dan selama itu juga, perasaan di hati Lina makin sulit dia tahan. Setiap pagi masih tetap sama, sarapan dibawain, handuk bersih diganti. Sesekali mereka ngobrol ringan di taman kecil depan losmen. Tapi yang dulu cuma sekadar basa-basi, sekarang jadi obrolan yang mulai dalam. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang kesepian. Dan malam itu, saat hujan rintik-rintik turun, Lina akhirnya ngerasa waktunya udah gak bisa ditunda lagi. Dia udah gak tahan nyimpen semuanya sendiri. Adi lagi duduk di bangku panjang taman, bawa jaket karena udara dingin. Lina nyusul, bawa 2 cangkir teh jahe. "Mas," katanya pelan, suaranya agak gemetar. Adi nengok. "Iya, Bu." Lina duduk pelan di sebelahnya, kasih teh 1 cangkir. Terus diam sebentar, narik napas panjang. Saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya harus bilang." Adi gak bilang apa-apa, dia cuma dengerin. "Saya tahu umur kita jauh. Saya tahu posisi saya cuma ibu kos. Tapi setiap hari lihat Mas, ngobrol sama Mas, saya jadi ngerasa beda. Bukan cuma senang, tapi saya jatuh cinta." Habis itu, sunyi. Hujan masih turun pelan, tapi di antara mereka cuma ada suara detak jantung yang makin kencang. Lina nunduk. Dia udah siap kalau Adi bangkit dan bilang, "Maaf, Bu." Dia udah siap kalau suasana jadi canggung, atau lebih parah, Adi pergi ninggalin losmen itu. Tapi yang terjadi bukan itu. Adi narik napas, terus jawab pelan, "Saya tahu, Bu." Lina kaget, langsung nengok. "Mas tahu?" Adi angguk. "Saya bukan anak kecil, Bu. Saya bisa ngerasain. Dan saya gak pernah ngerasa keberatan. Justru saya nyaman sama Ibu. Saya tenang di sini." Mata Lina mulai berair. "Tapi Mas, saya ini janda. Umur saya hampir 2 kali lipat dari kamu." Adi senyum kecil. "Saya gak peduli itu. Saya cuma tahu satu hal. Saya sayang sama Ibu. Dan saya janji, selama saya di sini, saya bakal jaga perasaan Ibu. Saya gak akan main-main." Malam itu, untuk pertama kalinya Lina ngerasa kayak remaja lagi. Mereka gak pelukan, gak saling genggam tangan. Tapi suasananya lebih dari cukup buat bikin hati Lina hangat. Setelah malam itu, hubungan mereka jadi makin dekat. Tapi semuanya tetap diam-diam. Mereka tahu gak semua orang bisa nerima situasi kayak gini. Jadi tiap ada tamu, mereka jaga jarak. Kalau ngobrol, tetap formal. Tapi saat losmen sepi, kadang mereka duduk berdua di taman, saling cerita. Kadang cuma duduk diam tapi terasa dekat. Namun, di balik semua kehangatan itu, Lina mulai perhatiin sesuatu. Adi sering diam sendiri di malam hari. Mukanya kadang murung, kayak lagi mikirin sesuatu yang berat. Pernah sekali Lina tanya, "Mas, kamu kenapa? Kelihatan kayak kepikiran sesuatu." Adi cuma jawab pendek,
Nggak apa-apa Bu, cuma mikirin kerjaan. Lina gak maksa, tapi hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu yang gak dia ngerti, sesuatu yang ditutupin. Tapi dia tahan. Dia percaya sama janji Adi. Dan untuk sementara waktu, itu cukup. Karena bagi Lina, meskipun cinta ini mungkin salah, tapi ini pertama kalinya dia merasa dicintai lagi, setelah sekian lama merasa sendirian. Setelah beberapa minggu menjalani hari-hari penuh kehangatan diam-diam itu, Lina punya ide spontan. Dia ingin bawa Adi keluar dari rutinitas losmen yang itu-itu aja. Mas, gimana kalau kita pergi liburan sebentar? Saya tahu villa kecil di Bogor yang enak dan tenang. Biar kita bisa santai, jauh dari ini semua. Lina bilang satu sore, sambil nyiapin teh di teras. Adi sedikit terkejut, tapi langsung setuju. Mungkin ini juga yang dia butuhin, waktu buat lepas dari pikiran beratnya selama ini. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Bogor. Villa itu memang sederhana, tapi suasananya bikin nyaman. Ada taman kecil yang dipenuhi bunga warna-warni, dan pemandangan gunung yang adem. Mereka mulai hari-hari di sana dengan santai. Kadang Lina masak sarapan pagi, dan Adi bantuin potong sayur atau cuci piring. Gak pernah ribet, cuma ngobrol ringan sambil sesekali ketawa. Sesuatu yang jarang Lina rasain lagi. Siang hari, mereka keluar ke kebun kecil di belakang villa. Lina bawa beberapa pot bunga, dan mereka tanam bersama. Adi yang biasanya pendiam, tiba-tiba jadi lebih ceria. Sesekali bercanda dengan Lina. Senja jadi waktu favorit mereka. Duduk di beranda, sambil minum teh hangat dan lihat langit berubah warna. Lina merasa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hidupnya punya warna. Mas, aku merasa ini takdir kita. Kadang, hidup emang penuh kejutan, ya? Lina bilang pelan. Adi cuma tersenyum dan mengangguk. Dia nampak menikmati momen itu. Tapi sesekali matanya melirik ke kejauhan, jauh dari senja yang indah. Di malam hari, saat Lina sudah tidur, Adi duduk sendiri di luar villa. Matanya kosong, seperti sedang menyimpan beban berat yang gak bisa dia bagi. Lina pernah coba tanya, tapi Adi selalu menghindar, bilang cuma lelah. Meski begitu, selama liburan itu, Lina merasa bahagia. Dia percaya, mungkin ini adalah awal dari bab baru dalam hidupnya. Seolah dunia memang milik mereka berdua, meskipun kenyataan kadang bersembunyi di balik senyum dan canda. Setelah liburan singkat yang membuat hati Lina terasa hangat lagi, semuanya berubah begitu mereka kembali ke kota. Hari terakhir sebelum Adi pergi, dia bilang ada urusan keluarga yang harus diselesaikan dan harus keluar kota. Lina waktu itu cuma bisa mengangguk. Walaupun dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Tapi dia berusaha percaya sama Adi. Bu, saya pergi bentar ya. Urusan keluarga penting banget, kata Adi sambil menatap lurus ke mata Lina. Lina balas dengan senyum paksa. Dia gak mau ngebebanin Adi, apalagi setelah semua kehangatan yang mulai mereka bangun. Tapi sejak Adi pamit itu, sikapnya berubah. Dulu, tiap pagi Lina selalu dapat sapaan hangat atau pesan singkat. Kadang sekadar, "Selamat pagi, Bu," atau "Sudah sarapan?" Kini, pesan-pesan itu hilang entah kemana. Telepon yang dulu sering diangkat dengan suara lembut, sekarang tak direspons. Lina merasa sepi sekali, padahal mereka tinggal di tempat yang sama. Hari-hari berlalu, 5 hari tanpa kabar. 5 hari yang bikin Lina merasa seolah ditinggalkan lagi. Rasa takut yang dulu sempat menghilang sejak suaminya meninggal, muncul kembali menghantui. Setiap malam Lina duduk sendiri di teras losmen, menatap gelapnya langit yang sepi. Dia teringat bagaimana dulu, kehilangan suaminya membuat hidupnya terasa hampa dan sunyi. Sekarang, dia merasakan hal yang hampir sama. Gelisah dan rindu bergelayut di dada. Lina mencoba menghubungi Adi berulang kali. Teleponnya tak pernah diangkat. Pesan yang dikirim tak kunjung dibalas. Hatinya mulai bertanya-tanya. Apa benar Adi pergi karena urusan keluarga? Atau ada sesuatu yang lain yang disembunyikan? Kenapa Mas Adi jadi seperti ini?
Lina sering berbisik dalam hati sambil menatap foto suaminya yang dulu. Di antara harapan dan ketakutan, Lina merasa dirinya seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Di sisi lain, Adi yang jauh dari kota duduk termenung di sebuah ruangan kecil di kampung halamannya. Wajahnya tampak letih, penuh beban, dan matanya berkaca-kaca. Dia memegang sesuatu di tangannya, sebuah cincin pernikahan yang sudah agak usang. Seketika itu juga, suara seorang wanita memanggil dari luar kamar. Suara itu familiar, dan jelas bukan suara Lina. Adi menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan dengan berat hati membuka pintu. Momen itu menunjukkan bahwa apa yang dia sembunyikan bukanlah sesuatu yang bisa dia ceritakan begitu saja kepada Lina. Sebuah rahasia besar yang mengikatnya di dua dunia berbeda. Sementara itu, Lina yang menunggu dengan penuh ketidakpastian, merasakan dingin yang bukan hanya karena malam yang mulai larut. Dia bertanya-tanya, apakah hubungan yang dia bangun dengan Adi hanyalah sebuah mimpi indah yang sebentar lagi akan hancur? Rasa takut itu berbaur dengan harapan yang masih berusaha dia pegang. Dan di antara dua perasaan itu, Lina terus menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Cerita bergeser jauh ke kampung halaman Adi. Sebuah rumah sederhana berdiri di tengah halaman yang agak lapang. Di beranda rumah itu, Adi duduk sendiri, menatap ke bawah. Di tangannya tergenggam sebuah cincin yang terlihat sudah agak usang, cincin kawin. Wajahnya penuh dengan beban yang sulit digambarkan. Matanya sesekali berkaca-kaca, seolah berusaha menahan semua rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini dia simpan. Dari belakang, seorang wanita muncul pelan-pelan. Suaranya lembut, tapi penuh kehangatan dan sedikit rindu. "Mas Adi, anak kita terus nanyain, katanya kangen sama papa," katanya sambil menyodorkan tangan untuk memegang tangan Adi. Adi tetap diam, memejamkan mata, seolah seluruh dunia sedang menghantamnya. Dia tahu, dia sudah berbuat salah, menjalin hubungan dengan Lina, seorang janda yang tulus mencintainya. Tapi di saat yang sama dia tak pernah benar-benar bebas dari ikatan yang ada di kampung halaman. Sementara itu, di losmen kecil yang jauh dari keramaian, Lina duduk sendiri di ruang tamu. Tangannya memeluk erat buku harian yang selama ini jadi tempat dia mencurahkan isi hati. Matanya kosong menatap ke jendela, memandang dunia luar yang seolah membeku dalam kesendirian. Perasaan yang dulu pernah mekar dan penuh harapan, kini berubah menjadi kepedihan yang mendalam. Lina tahu, meski dia merasa telah jatuh cinta dan percaya pada Adi, kenyataan berkata lain. Dia sendirian lagi. Tapi dalam kesendiriannya, dia juga belajar sesuatu. Bahwa kadang, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan yang kita harapkan, tapi juga tentang kenyataan yang harus kita terima, betapapun pahitnya. Dan meskipun perjalanannya bersama Adi berakhir dengan luka, Lina yakin bahwa hidup harus terus berjalan. Buku hariannya masih ada, sebagai saksi bisu dari sebuah kisah cinta yang tak pernah mudah, tapi sangat nyata.